Selamat sore, salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian. Tibalah saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Besar Anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tundukkan kepala, tangan taruh di atas dada, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu, juga kami sebagai guru sekolah minggu. Sungguh nyata Tuhan, hadirat-Mu di dalam hari-hari kami. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari, bahkan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai kepada bulan ini, Engkau sungguh menyertai kami dengan sempurna. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Mohon kemurahan-Mu untuk Engkau hadir di dalam ibadah kami. Dan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan suara hati-Mu. Terlebih Tuhan, di saat-saat kami butuh firman-Mu, Engkau hadir. Engkau, Tuhan Yesus, akan menyampaikan isi hati-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dari awal, pertengahan, sampai kepada pemberitaan firman-Mu. Tuhan, mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Urapi kami guru-guru sekolah minggu, urapi musik, urapi internet, urapi semua hamba-hamba-Mu, urapi anak-anak kami, urapi orang tua yang mendampingi, semuanya berada di dalam jangkauan dan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat beribadah tanpa gangguan sesuatu apapun, dan kami dapat melakukan ibadah kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada satu kuasa yang senantiasa mengganggu jalannya ibadah kami, yaitu iblis beserta dengan kuasanya. Saat ini kami akan memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Yesus. Engkau iblis beserta segala kuasa-Mu kami ikat, kami perintahkan, pergi dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Dan kami menang bersama dengan Engkau. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, dan ibadah kami ini kami
mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, ya, kita dapat beribadah sekolah minggu pada kesempatan ini dengan segala keadaan kita masing-masing, ya. Dan saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, penuh sukacita dari Roh Kudus, ya. Dan kita juga dengan bertepuk tangan, satu pujian kita naikkan, Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anakku sekalian, ya, kalau Roh Kudus itu hadir di dalam ibadah kita, mengurapi kita, ada sukacita di hati kita, ya. Dari sukacita itu kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan setiap hari kita dapat mengucap syukur di dalam setiap hal, ya. Dapat mengucap syukur di dalam setiap hal. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat, ya, anak-anak. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anakku sekalian, sekolah minggu di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, bahkan dimanapun kalian berada, kalian berada di dalam genggaman belas kasih Tuhan, ya. Di saat-saat ini mungkin ada kekhawatiran. Kita lihat pandemi, seluruh dunia ada pandemi, ya. Kita lihat mungkin orang tua kita sedang susah dalam mencari nafkah, ya. Kita lihat bahkan mungkin kita mengalami kesulitan di dalam sekolah kita yang secara online, ya. Kalian tetap harus yakin Tuhan tetap beserta kalian, ya. Kesulitan ini tidak hanya dialami oleh kalian sendiri, oleh murid sekolah, tidak, tapi juga dialami oleh guru, oleh dosen, oleh profesor, semua mengalami kesulitan ini, ya.
Tetapi kalau kita berada di dalam penggembalaan, ada jaminan, kepastian di masa-masa sulit Tuhan beri kekuatan. Dan kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, Om Agus akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah kita. Ibadah sekolah minggu ini masih tetap dilakukan secara online. Setiap hari Minggu jam 16 atau jam 4 sore. Jadi kalian juga harus siap sebelum jam 16 sore. Usahakan malam Minggu itu tidurnya cukup sehingga pada saat ibadah kalian dapat mengikuti dengan baik, ya. Ini juga Om Agus pesan untuk pendamping, ya, pendampingnya supaya mohon diperhatikan anak-anaknya, ya, agar menyiapkan segala sesuatu kepentingan ibadah sekolah minggu sehingga jam 4 sudah siap. Yang kedua, setiap kali beribadah, anak-anakku sekalian berpakaian yang rapi seperti kita beribadah di gereja. Jangan lupa disiapkan Alkitab bagi anak-anak yang sudah bisa menulis, disiapkan buku, disiapkan alat tulis untuk mencatat. Karena suatu saat kita dapat melihat catatan kita itu untuk kita mengulang firman Tuhan. Yang ketiga, ringkasan firman, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu ini bisa dilihat di GCR, Google Classroom, dengan kode QZYIYNP. Saya ulang, kodenya GCR QZYIYNP. Kemudian pengumuman berikutnya, anak-anakku sekalian, ada beberapa anak-anak sekolah minggu yang sudah baptisan air minggu kemarin. Nah, ini himbauan dari guru-guru sekolah minggu untuk tetap beribadah sekolah minggu sampai nanti Natal atau bahkan sampai nanti kalian mengikuti terus, tidak apa-apa. Nah, selain itu lanjutkan dengan mengikuti ibadah kaum muda remaja hari Sabtu sore. Double, ya, menerima firman double. Itu untuk anak-anak kelas Yusat yang telah mengikuti baptisan air. Selamat untuk anak-anak sekalian yang sudah baptisan. Yang belum, kalian tetap tekun di dalam pengembalaan, dengarkan firman, taat, setia. Ada saatnya nanti kalian kalau usia sudah 12 tahun ke atas nanti minta izin Bapak Gembala untuk baptisan air. Ya, puji Tuhan. Itu beberapa pengumuman. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu pujian Roh Kudus yang manis. Firman-Nya Tuhan, ku mau mendengar.
dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tundukkan kepala. Om Agus akan berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih atas kemurahan dan belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Banyak kekurangan, kelemahan kami di dalam pujian kami. Mohon Tuhan, Engkau dapat menerima sebagai persembahan yang harum di hadapan Engkau, dan Engkau berkenan atas pujian ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami semua tetap berada di dalam urapan Roh Kudus-Mu untuk kami lanjutkan ibadah kami dengan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, anugerahkan kepada kami telinga yang mendengar, urapi telinga kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi iman yang permanen di dalam hati kami, menjadi suatu janji-Mu, meterai-Mu, bahwa kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu untuk kami dapat lanjutkan firman Tuhan ini. Kami dapat mempraktekkan firman-Mu, dan Tuhan dapat melihat di dalam kehidupan kami buah-buah yang manis yang dapat Engkau kecap dan menjadi berkat bagi yang lain. Terpujilah nama-Mu, dan Tuhan Yesus mohon kiranya urapi Om Agus yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan Roh-Mu yang suci. Tidak ada kemampuan sesuatu apapun kami Tuhan sebagai guru sekolah minggu untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi biarlah Tuhan Engkau yang berbicara, Engkau yang mengurapi mulut lidah guru kami, dan anak-anak kami dapat mengerti, memahami, bukan karena dari guru kami, tapi dari Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Namun demikian, ada satu kuasa yang senantiasa mengganggu jalannya firman-Mu, yang merupakan hal yang terpenting di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, kami akan memanggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkannya, yaitu dalam nama Yesus. Engkau, segala iblis, segala setan, segala roh pengganggu, roh ngantuk, roh apapun, kami ikat, kami perintahkan, dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Jamah kami semua berada di dalam genggaman belas kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sukacita surga, dan kami duduk diam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita tiba saatnya yang terpenting di dalam ibadah kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak siapkan dengan baik catatan, siapkan dengan baik. Mungkin kalian memiliki gadget atau Alkitab, ya, Alkitab bisa nanti
baca bersama-sama dengan Om Agus untuk dapat memahami dan mengontrol apakah yang disampaikan oleh guru sekolah minggu itu sudah tepat seperti firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Om Agus akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Kejadian 6. Ya, Kejadian pasal 6. Kitab pertama di dalam Alkitab, itulah Kejadian. Kejadian 6 judulnya adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kalian mungkin sudah dapat melihat gambar di layar. Kalau kalian lihat ini, ada gambar perahu, ada gambar pelangi, ada gambar air, ada gambar seluruh binatang, baik yang halal maupun haram. Kalian pasti sudah bisa tebak bahwa hidup dalam kasih karunia Tuhan, contoh Alkitab adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita baca Kejadian 6 ayat 8. Kisah ini anak-anakku sekalian dapat dibaca dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Nuh yang adalah seorang nabi itu hidupnya hanya dari kasih karunia Tuhan. Ya, kita perhatikan firman Tuhan pada sore hari ini di layar seperti ini. Ya, kita perhatikan. Nuh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nabi Nuh itu hidup di zamannya itu manusia-manusia itu dipenuhi dengan kejahatan, kenajisan, ya, kejahatan, kenajisan, makan, minum, dan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat slide-nya. Dari zaman inilah akhirnya Tuhan mengutus, Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Ya, Tuhan memperingatkan Nuh untuk membuat bahtera. Kenapa? Karena Tuhan lewat firman-Nya bersabda kepada Nuh bahwa air bah akan datang dan menutupi bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluargamu dan banyak binatang. Nuh diperintah Tuhan memberikan perintah yang jelas bagi Nuh, dan Nuh akhirnya menjadi sibuk untuk melakukan firman Tuhan itu. Slide berikutnya. Nuh memberitakan, ya, berita ini, memberitakan firman ini. Bertobatlah engkau, bangsaku, bertobatlah engkau, sanak keluargaku, karena Tuhan akan mendatangkan hukuman, yaitu air bah. Dan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nuh ini, dengan kesungguhannya,
Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Tuhan tidak akan pernah mengingkari firman-Nya. Ya, pasti digenapi. Ya, dengan berkobar-kobar dia menyampaikan kepada bangsanya. Dan dia juga mempersiapkan bahtera yang besar itu, ya. Dipersiapkannya bahtera besar itu untuk menghadapi air bah, hukuman dari Tuhan itu. Ya. Slide berikutnya, anak-anakku sekalian bisa dilihat. Pemberitaan firman Nabi Nuh ini banyak yang meremehkan. Tidak didengar. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau bahkan tidak dengan sungguh-sungguh didengarkan oleh bangsanya. Tapi tetap saja Nabi Nuh itu mempersiapkan bahtera itu. Ya, tetap dia mempersiapkan itu. Bahkan bangsanya, sanak saudaranya itu cenderung mengejek apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Tetap Nabi Nuh teguh hati, ya, memegang firman Tuhan. Dia mempersiapkan bahtera itu untuk dipergunakannya di saat hukuman Tuhan datang. Ya, kita lihat lagi di slide berikutnya itu, anak-anakku sekalian. Di masa-masa, ya, sebelum air bah itu datang, itu seperti perintah Tuhan itu juga dilakukan oleh Nabi Nuh. Dia mengumpulkan binatang-binatang. Dan binatang-binatang itu berdatangan masuk ke bahtera Nuh. Perintah Tuhan adalah 7 dari berbagai macam jenis, 2 dari jenis yang lainnya. Dan semua berdatangan ke bahtera Nuh. Slide berikutnya, anak-anakku sekalian. Tidak ketinggalan juga burung, baik itu burung besar, burung kecil, binatang-binatang di darat, binatang buas. Itu kan ada yang kurang makan, nah itu kan kurus ya, itu juga masuk. Ada juga yang binatang yang tinggi seperti jerapah, itu juga masuk. Semua binatang itu menuju ke bahtera Nuh. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, adalah Nabi Nuh dan keluarganya. Nabi Nuh dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya, Sem dan istrinya. Ada berapa itu? Tadi sudah dihitung, anak-anak kelas besar, cepat biasanya ngitungnya ya. 4 pasang kali 2, 8 orang yang masuk bahtera Nuh. Itulah keluarga inti dari Nabi Nuh. Masuk ke bahtera Nuh itu sebagai kloter terakhir, ya, rombongan terakhir yang masuk. Berikutnya, anak-anakku sekalian, engkau dan seisi rumahmu Nuh, yaitu engkau dan istrinya, istrimu maksudnya, kemudian anak-anakmu dan istrinya, semua ajak untuk masuk bahtera. Dan itu dilakukan. Kalau kalian lihat di gambar, itu sebenarnya bahtera Nuh itu tidak seindah di gambar ini. Tapi ini sebenarnya ilustrasi, ya, gambaran agar kita paham betapa besarnya bahtera Nuh ini. Ya, ada 3 tingkat
dalam Bahtera Nuh ini yang dasar, kemudian tingkat tengah dan atas. Jadi dalam satu bahtera yang besar itu ada tingkat, 3 tingkat ini. Apa artinya? Nanti kita akan lihat di firman Tuhan yang akan Om sampaikan pada sore hari ini. Setelah Nabi Nuh beserta rombongan yang diperintahkan Tuhan masuk ke dalam bahtera, kemudian Tuhan menutup pintu bahtera Nuh itu. Ya, pintunya itu satu, anak-anak sekalian, dan sempit. Ditutup, turunlah hujan lebat yang meliputi seluruh bumi selama 40 hari, 40 malam. Dalam hujan lebat ini, anak-anakku, seluruh tingkap-tingkap langit dibuka oleh Tuhan untuk dicurahkan air bah. Ya, juga tingkap-tingkap laut dibuka untuk air bah ini menggenangi seluruh bumi. Air bah meliputi kota-kota, desa-desa seluruhnya. Saat hujan berhenti, bahkan gunung-gunung tertinggi pun juga tertutup oleh air bah. Segala sesuatu makhluk yang bernafas mati. Ya, mati semua, anak-anakku sekalian. Air itu karena tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap dasar laut semua dibuka oleh Tuhan. Air itu bertambah-tambah dan makin hebat ketinggiannya, meliputi seluruh bumi yang seperti Om sampaikan tadi, seluruh gunung, semua ditutupi oleh air bah. Kalian nanti baca dalam Kejadian 7 ayat 17 sampai 24. Ya, itu kita bisa baca di situ. Air bah itu begitu hebatnya pada saat zaman Nabi Nuh. Ya, slide berikutnya, anak-anakku sekalian, kita lihat firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam hukuman kepada manusia-manusia atas kejahatannya, kenajisannya, dosa-dosanya yang tidak mau bertobat itu, Nabi Nuh tetap dikasihi oleh Tuhan. Nabi Nuh tetap diingat oleh Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Walaupun dia berada di dalam bahtera. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh beserta istrinya, anak-anaknya beserta istrinya? Lihat di gambar. Dia dari detik ke detik selalu mengucap syukur. Dari detik ke detik selalu merenungkan kemurahan dan kebajikan Tuhan. Dari detik ke detik selalu menjadi rumah doa. Ya, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan firman Tuhan di slide berikutnya. Di saat air bah itu, ya, melanda seluruh bumi, Nuh mengirim seekor burung gagak. Setelahnya dia mengirimkan burung merpati keluar dari jendela bahtera untuk melihat keadaan. Tapi ternyata burung
gagak burung merpati itu kembali ke bahtera. Masih belum ada tempat atau daratan untuk menginjakkan kakinya. Ya, slide berikutnya. Tuhan berkata kepada Nuh, inilah waktunya untuk meninggalkan bahtera. Bersama-sama Nuh dan keluarganya, Nuh melepaskan binatang-binatang itu setelah daratan itu ada. Ya, setelah daratan itu ada, sudah siap, Tuhan memerintahkan Nuh untuk meninggalkan bahtera bersama anak dan rombongannya. Anak-anakku sekalian, kita perhatikan firman Tuhan di layar berikutnya. Ini setelah Nabi Nuh beserta anak-anaknya dan rombongannya itu mendapati daratan, ya, dia itu keluar dari bahtera atas perintah Tuhan, dia kembali melanjutkan kegiatannya di bahtera itu. Membangun sebuah altar memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau di dalam bahtera, di setiap keadaan dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sekarang dia sudah dibebaskan dari hukuman. Diperintahkan untuk keluar dari bahtera untuk menempati bumi yang baru. Masih tetap kegiatan itu dilanjutkan, anak-anakku sekalian. Membangun sebuah altar, memuji, memuliakan nama Tuhan, melanjutkan hidupnya untuk menjadi rumah doa beserta keluarganya. Anak-anakku sekalian, ya, bahkan Tuhan mengikat suatu perjanjian dengan Nuh di dalam Kejadian 9. Mari kita buka bersama Alkitab kita, Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kita perhatikan ayat yang ke-12 mulai. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Tandanya apa? Ada pelangi sehabis air bah. Ada pelangi sehabis air hujan. Itu adalah tanda Tuhan akan selalu mengingat janjinya dan menggenapi janjinya. Anak-anakku sekalian, ya, terpujilah nama Tuhan. Itu Nabi Nuh beserta keluarga dan rombongannya, dia itu dapat melewati masa-masa sulit
dapat melewati masa-masa penghukuman Tuhan atas orang-orang yang tidak bertobat, demikian juga pada saat ini. Ada janji Tuhan, seperti halnya janji Tuhan kepada Nabi Nuh. Tuhan juga menjanjikan penyertaannya kepada kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Kita lihat sekarang, kita perhatikan apa arti rohani dari kisah Nabi Nuh pada sore hari ini. Kita slide berikutnya, anak-anakku sekalian, perhatikan. Nabi Nuh itu hanya hidup dari kasih karunia. Dia sebagai seorang manusia tidak sempurna, ada kesalahan. Kalau kalian baca di sisa berikutnya, ada kejatuhan. Tapi di mata Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia. Ya, secara manusia ada kesalahan, ada kejatuhan. Tapi di mata Tuhan, dia hidup benar, taat atas firman-Nya. Demikian juga kita, anak-anakku sekalian, kita banyak kekurangan, kelemahan. Tidak hanya anak-anak, Om Agus, ya, sebagai guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan pada sore ini. Banyak kekurangan, kelemahan. Tapi Tuhan menjanjikan kemurahan dan kebajikannya selalu menyertai kita. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan sekarang prosesnya. Prosesnya, anak-anakku sekalian, ya, adalah memelihara iman, mengerjakan keselamatan, melakukan iman kita, praktek firman. Baca yang slide itu tadi, Ibrani 11 ayat 7. Kalian bersama-sama dengan Om Agus membaca ini. Karena iman, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan hasilnya menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nabi Nuh banyak kekurangan kelemahan. Kita banyak kekurangan kelemahan. Tapi prosesnya adalah kita praktek firman. Mengerjakan firman. Mendengar, mengerti, disimpan dalam hati, praktek firman. Itu prosesnya. Om Agus lanjutkan. Bagaimana untuk mempraktekkan firman dalam firman Tuhan pada sore hari ini? Kita lihat slide ini, ya, anak-anakku sekalian. Nabi Nuh, dia tetap bersaksi tentang apa yang dialami selama kehidupannya sampai dengan dia diperintahkan untuk masuk ke dalam bahtera. Tetap ya bersaksi kemurahan kebajikan yang dia terima. Walaupun tidak ada seorang pun yang mendengarkan kesaksiannya. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Nuh. Ya, sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada saat itu. Tetap teguh dia menyampaikan, bersaksi. Ya, demikian juga kita, anak-anakku sekalian, yang hidup di saat-saat ini. Banyak kita diremehkan, banyak kita itu dipandang sebelah mata. Tidak masalah, kita tetap bersaksi, ya, kita tetap berkobar-kobar di dalam melakukan firman Tuhan yang kita dengar.
yang menjadi pengalaman kita sampai saat ini. Apa itu pengalaman kita? Kita digembalakan di penggembalaan. Ya, kita digembalakan seperti sekarang ini, kita digembalakan di penggembalaan oleh Gembala Agung. Juga gembala jasmani kita. Siapa Gembala Agung kita? Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau di tempat ini, di sekolah minggu GPTKK, baik itu di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, gembala jasmani kita adalah Bapak Pendeta Wijaya Hendra dan Ibu. Nah, itu gembala di penggembalaan kita. Gembala Agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Gembala kita jasmani adalah Bapak Pendeta Wijaya Hendra dan Ibu. Tetap kita saksikan apa yang menjadi kesaksian kita, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saksi terus, ya. Tidak apa-apa kita tuh diremehkan, tidak masalah, ya. Asal kita tidak diremehkan oleh Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita senantiasa harus bersaksi di penggembalaan sebagai pengalaman kita sampai saat ini? Di penggembalaan kita itu menerima double perlindungan. Double itu ganda, ya. Single itu satu, double ganda. Yang pertama adalah kita menerima naungan dari Gembala Agung, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang utama. Selalu dinaungi, selalu menerima kebajikan, kemurahan. Yang kedua, kita juga diangkat dalam doa penyautan oleh Gembala jasmani kita, Bapak Pendeta Wijaya Hendra dan Ibu, agar kita tetap bertahan di masa-masa sulit, dilepaskan dari penghukuman. Anak-anakku sekalian, slide berikutnya kita perhatikan di penggembalaan ini kenapa begitu penting dan menjadi perhatian Tuhan di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kita tetap bersaksi tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tekun dalam 3 macam ibadah kita. Ya, itu penggembalaan, itu ruangan suci. Nah, kita kan semuanya rindu untuk sempurna. Maha suci, itu sempurna. Untuk menuju kepada kehidupan yang sempurna, kita tetap harus masuk mengerjakan iman kita di tempat yang suci. Itulah penggembalaan. Di dalam penggembalaan, itu adalah ruangan suci, ya. Itu bagi anak-anak sekolah minggu dan Om Agus, itu adalah mengikuti 3 macam ibadah pokok utama, yaitu ketekunan di dalam ibadah raya, biasanya hari Minggu untuk umum jam 9, juga untuk anak-anakku sekalian sekolah minggu sore jam 16. Ini yang pertama, ibadah utama, tekun. Yang kedua adalah ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Yang ketiga itu adalah ketekunan dalam ibadah
doa dan penyembahan. Nah, pengalaman kita sampai sore ini, Tuhan berikan kekuatan untuk kita tekun dalam penggembalaan. Ya, kita menerima kemampuan itu dari dua gembala kita. Gembala agung, itulah Tuhan Yesus Kristus, dan doa penyautan dari Bapak Gembala. Lanjutnya, anak-anakku sekalian, di dalam penggembalaan, di dalam kesaksian kita, di dalam ketekunan dalam kita mengerjakan keselamatan kita di ruangan suci ini, kita dibentuk untuk menjadi anggota tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepalanya. Atau kalimat lain, di dalam penggembalaan kita dibentuk karakter kita yang penuh kekurangan kelemahan ini, sifat tabiat kita, kebiasaan kita menjadi karakter mempelai perempuan surga dan Yesus sebagai mempelai pria surga. Itu di penggembalaan, di ruangan suci, untuk menuju kita ke ruangan maha suci, menuju kehidupan kita dari dibenarkan, disucikan, suatu saat lanjut disempurnakan sama mulia seperti Yesus. Anak-anakku sekalian, itu adalah prosesnya. Masuk, yuk yang belum tergembala, masuk di dalam penggembalaan. Bersama-sama kita mengerjakan keselamatan. Bersama-sama kita hidup suci. Hasilnya, anak-anakku sekalian, seperti halnya Nuh, dia ada tanda pelangi di dalam janji Tuhan. Sebagai tanda pengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan Nuh. Untuk kita juga begitu. Tuhan memberikan satu peringatan untuk janjinya bagi Nuh dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Untuk kita pun Tuhan memberikan satu tanda janjinya untuk kita. Slide berikutnya, anak-anakku sekalian. Ini hasilnya, mari kita baca bersama. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Ini hasilnya nanti, ya. Kalau kita tekun, taat, setia dalam penggembalaan, hidup suci, karakter-karakter kita itu memiliki karakter ilahi, suatu saat sama mulia dengan Tuhan Yesus Kristus, suatu saat kita akan layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai mempelai pria surga, kita sebagai mempelai wanitanya, masuk dalam kerajaan surga, bahagia selamanya, untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kita, dengan suara yang nyaring, desau air bah. Haleluya. Kita baca. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Kita juga akan diangkat menjadi mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan mari kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita
dengan satu pujian yang sederhana, mohon kemampuan dari Tuhan untuk kita mengerti firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, tetap menjadi rumah doa, kita hidup suci di penggembalaan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Maha besar Engkau Allah yang senantiasa kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Maha besar Engkau mempelai pria surga, Yesus yang kami nantikan. Terima kasih Engkau sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Kami Tuhan mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Tapi Tuhan, ada satu kesungguhan hati kami untuk senantiasa mohon belas kasih-Mu, untuk kami dapat mengerti, kami dapat memiliki iman, kami dapat mempraktekkan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Yesus, tolong kami untuk kami tetap tinggal diam di dalam penggembalaan. Kami tekun mengerjakan iman kami di dalam 3 macam ibadah pokok, yaitu Tuhan Yesus di dalam ibadah raya, di dalam ibadah sekolah minggu, di dalam ibadah perjamuan suci, di dalam ibadah doa dan Tuhan penyembahan. Semuanya Tuhan berikan kemampuan ajaib dari Engkau untuk kami dapat melakukan hidup kami, membawa kehidupan kami masuk di dalam gembala, masuk di dalam penggembalaanmu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan belas kasih-Mu. Di masa-masa sulit ini Tuhan akan tolong, Tuhan akan melewatkan anak-anak kami dengan penyertaan-Mu. Tuhan akan melewatkan anak-anak kami di dalam masa sulit ini, juga orang tuanya. Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan terima kasih. Juga Tuhan akan menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai semua hamba-hamba-Mu untuk kami dapat melewatinya dan suatu saat kami dapat menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wijaya Hendra, beserta dengan Ibu, beserta dengan anak Markus. Semuanya Tuhan, Engkau kiranya menyertai, memberkati. Engkau bukakan firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat digembalakan, untuk dapat kami semua melewati masa-masa sulit, melewati semua yang ada di dunia ini, dan kami bersama-sama suatu saat dapat menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sama mulia dengan Engkau masuk dalam kerajaan surga, kekal bahagia selamanya Tuhan. Terima kasih Nabi Nuh sudah memberikan contoh hidup di dalam kasih karunia. Kami juga akan meneladani Nabi Nuh untuk senantiasa kami berserah berseru kepadamu saja, hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu. Puji hormat hanya bagi Allah kami, dan doa ini kami alaskan dan ibadah ini kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.